mukjizat. Irhas, karomah, maunah, istidrak. Ayo Pak, biar hafal semua. Mukjizat, irhas, karomah, maunah, istidrak. Mukjizat itu apa sih? Ini Allah berikan khusus untuk Rasul, ya, khusus untuk Rasul. Rasul Allah. Nabi Muhammad bisa membelah rembulan. Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Isa bisa mengobati orang yang buta. Nggak ada matanya, biji matanya nggak ada, diambillah tanah, lihat tempel ke jadi moto. Bukan boneka, asli moto. Nabi Isa bisa membangkitkan orang yang meninggal, lagi mati, dihidupkan meneh atas izin Allah. Ya. Nabi sapa meneh? Nabi Soleh, onto iso keluar dari batu. Ya, itu semua adalah mukjizat. Tapi itu khusus para nabi, para rasul. Ustadz, sekarang ada orang bilang ini adalah mukjizat Tuhan, ini mukjizat Tuhan. Kuwi dudu mukjizat. Kenapa? Karena nabi sudah tidak ada. Wis entek mukjizate. Jadi Ustadz, kalau ada orang bilang mukjizat, kalau enggak kalau enggak ini ya ini, kalau enggak ini ya ini. Yes, ini enggak mungkin. Ini juga untuk calon nabi. Kalau enggak ini, kalau enggak ini. Antara tiga ini. Karena mukjizat irhas ini khusus untuk nabi dan rasul. Irhas ini untuk calon nabi. Loh Ustaz, nabi ada calonnya? Calon nabi atau rasul? Maksudnya calon rasul gimana? Rasul ketika masih kecil. Jadi kayak nabi tadi, ketika dibawa ke Halimah Sa'diyah, kemudian Halimah Sa'diyah kehidupannya menjadi makmur, menjadi banyak rezekinya, itu termasuk salah satunya adalah irhas. Keistimewaan yang Allah berikan kepada calon nabi. Nabi ketika umur 12 tahun diajak pamannya Abu Thalib pergi ke negeri Syam berdagang. Pergi ke Syam, setiap perjalanan diikuti awan di atasnya, enggak kepanasan. Itu namanya irhas, perlindungan Allah bagi para rasul yang masih kecil, belum jadi rasul. Kemudian karomah. Karomah itu apa, Ustaz? Cara orang gini keramat. Kuwi kuburan keramat, iku salah. Gak ono kuburan keramat. Sumur kuwi keramat keramut ono. Ya. Keramat itu apa sih? Karomah. Karomah itu apa sih? Kemuliaan. Apa itu karomah? Allah beri kemuliaan ini kepada siapa? Wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Contoh, Umar bin Khattab, sahabat Nabi, kekasih Allah. Beliau waktu khutbah Jum'ah tiba-tiba teriak-teriak, Al-Jabal, Al-Jabal, naik ke gunung. Ya. Pas waktu khutbah Jum'ah, tiba-tiba Umar bin Khattab teriak-teriak seperti itu. Rupanya bala tentaranya Umar bin Khattab yang perang di jauh dari tempat itu dikepung oleh musuh. Lah gara-gara diteriaki Umar bin Khattab di tempat khutbahnya itu, tentaranya naik ke atas gunung, kemudian dipanai itu musuh-musuh, jadi menang.
Ini namanya karomah, kemuliaan yang Allah berikan kepada kekasihnya. Beberapa bulan kemudian pulang ini tentara mengadu, waktu kami sudah terdesak, terkepung oleh musuh, tiba-tiba kami mendengar suara Umar bin Khattab, sang Amirul Mukminin. Apa kata Umar bin Khattab? Naik ke gunung, naik ke gunung. Kami kemudian bergegas naik ke gunung. Semua naik ke gunung, semua mendengarkan suara Umar bin Khattab. Dan ketika kami semua di atas gunung, kami panai semua, mati semua itu musuh. Jadi menang gara-gara itu. Ini orang namanya orang apa ini? Kekasih Allah. Ini namanya karamah. Ojo ditiru ning kene. Lek wong kene sing niru pas khutbah, aja nyebrang nakku, aja nyebrang. Ketok-ketokan ning omah anake nyebrang ning pasar ana mobil besar. Anakku aja nyebrang, aja nyebrang. Paling jamaah langsung gila ustadz ini, paling gitu. Ini Umar bin Khattab yang bilang waktu khutbah, ilal jibal, al-jibal. Teriak kuat sekuat-kuatnya. Karomah. Lah karomahnya orang sekarang apa? Orang sekarang jarang. Tapi berapa puluh tahun yang lalu masih banyak karomah itu. Ya. Berapa puluh tahun yang lalu masih banyak. Karomah ini diberikan oleh Allah kepada kekasih-kekasihnya. Zaman dulu masih banyak. Contohnya Syekh Nawawi Al-Bantani, itu di Mekah, ulama besar, alim dari Indonesia, lahir di Banten di Kampung Tanara. Jadi ulama besar di Mekah minta sama Allah, disuruh raja untuk meminta hujan di depan Ka'bah. Ulama-ulama Mekah semua berkumpul minta, nggak ada yang tembus doanya. Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani dipanggil, disuruh minta hujan. Gusti sampun lami mboten jawah, kula nyuwun jawah, basa Jawa dipakai, kula nyuwun jawah, langsung hujan. Ya, itu namanya apa? Karomah. Mbah Mun, Syekhina Maimun Zubair, waktu ngaji hujan terus, sederus-derusnya. Baca doa. Ayo kita baca doa. Dibaca doa nih. Ngaji selesai hujan reda, jadi pulang nggak kehujanan. Aku tiru, aku kan muridé. Pas hujan ngaji, dongo aku. Deres gak siap-siap sampai pulang deres wae. Wah, aku muridé tapi gak tembus. Kenapa? Karena belum jadi kekasihnya Allah. Tapi pernah juga saya bacakan Yasin. Hujan saya bacakan Yasin. Karena di tafsir Yasin dikatakan kalau kamu mau hajat apapun, baca doa setelah baca Yasin. Baca surah Yasin, saya baca. Berhenti hujan. Serius, betul berhenti hujan. Berhenti hujan, aku mau pulang. Hujan meneh. Orang nggak baca Yasin lagi. Ini kejadian betul. Pas itu ngaji saya di sana di Sengkol. Karomah Allah berikan kepada wali Allah. Maunah Allah berikan kepada kita semua, orang-orang biasa. Orang-orang biasa kita ini kok kemudian terjadi kepada kita sesuatu yang luar biasa, nggak bisa dicerna akal. Pokoknya luar biasa lah. Misalkan nggak tahu kita jatuh dari tiang listrik, jatuh buang, bangkit lagi, sakit semua badan kuah, jatuh dari tiang listrik ini 20 meter misalkan, nggak apa-apa. Ini apa namanya? Maunah. Jadi nggak usah heran, itu bukan mukjizat, ada namanya sendiri, maunah. Nyobrang ke jalan nggak nengok-nengok, tondang truk buang, langsung bangkit. Kau bawa mobil bukannya mati malah langsung bangkit, marah yang bawa mobil. Ini namanya apa? Maunah. Jadi nggak usah heran, ada namanya masing-masing. Ya,
Ini untuk orang biasa. Kita kalau misalkan terjadi kepada kita sesuatu yang luar biasa, ya ini namanya maunah. Gak usah heran. Wis kelep tenggelam, anake wis berapa jam mati. Ya Allah, hidupkan ya Allah, hidupkan anakku ya Allah, anakku hidupkan. Batuk-batuk urip meneh. Maunah dudu apa? Dudu mukjizat. Tak jelaske meneh sing terakhir. Istidrak ini khusus untuk orang-orang kafir. Ya, istidrak untuk orang-orang kafir iso nembus tembok, ya, iso terbang, iso ngilang, ra iso balik, iso mlaku ning jero laut, di atas laut jalan. Aku yo iso nek mlaku ning atas laut wae. Pernah saya SMP saya coba main kawan saya rumahnya pinggir lautan. Saya jalan itu di lautan, betul sampai makin tengah makin tenggelam saya. Ternyata belum sampai ilmunya. Ya, orang-orang kafir namanya istidrak. Jangan heran kalau ada orang kafir bisa menyembuhkan semua penyakit, sembuh semua. Itu namanya apa? Istidrak. Orang iman, mukmin yang bisa menyembuhkan semua penyakit namanya Jangan heran. Wes ono jenenge dewe-dewe. Ustaz, tapi ini orang lain ini. Semua agama disembuhkan, diobati ini. Ya, berarti benar agama dia. Jangan sampai terpengaruh gara-gara bisa ngobati. Orang beriman yang bisa mengobati kayak gitu banyak. Di Jawa Timur. Mepet apa? Madura, dekat-dekat Madura. Itu ada namanya jagat satria, iso nyembuhkan kabeh penyakit, disembuhke, stroke disembuhke, apa disembuhke. Ada, sudah banyak. Ada juga yang dari orang kafir bisa nyembuhkan, bisa sembuh semua. Itu nggak usah heran kalau yang kafir namanya apa? Istidrak. Kalau yang mukmin namanya unah atau karomah kalau orangnya ahli sholat, orang beriman. Jadi Ustadz, gimana kalau kita mengukur kebenaran, ya, kebenaran agama, keyakinan dari hal yang di luar kemampuan manusia, Dajjal lebih hebat dari kita semua. Jangan terpengaruh akhir zaman, fitnah agama sangat banyak. Baru nanti melihat orang bisa menyembuhkan terus kita terpengaruh. Belum lagi nanti jumpa sama Dajjal, lebih hebat lagi sihirnya. Dajjal hujan, awan bisa dipanggilnya. Datang. Imtiri, hujanlah, hujan. Tumbuhan sudah gersang tanah ini, nggak ada yang tumbuh, dibilang sama Dajjal, tumbuhlah, tumbuh semua. Dajjal lebih ngeri. Kalau kita nggak kuat iman kita di akhir zaman, nguling. Ya, kuatkan akidah kita. Jangan mudah heran, jangan mudah terpengaruh. Kekuatan di luar, kekuatan manusia Allah kasih. Sama orang yang beriman Allah kasih. Orang yang kafir pun Allah kasih. Kekayaan Allah kasih juga, orang yang beriman Allah kasih. Kekayaan Allah kasih juga sama orang kafir pun Allah kasih. Allah ini adil, profesional Allah. Kalau di dunia siapapun kalau mau mengejarnya dikasih, mau orang beriman, mau orang kafir dikasih. Saking adilnya Allah yang menguasai dunia ini, kata Nabi ada 4. Makanya Nabi bilang malakul ardi arba'ah. Yang menguasai bumi ini ada 4. Yang pernah menjadi raja dunia ada 4. Catat. Ya, golek ini sulit. 4. 1. Mukminani wa kafironi, gitu ya. Belum. Mukminani wa kafironi. 4 ini 2 mukmin, 2 kafir, kata Nabi. Fal mukminani Sulaiman
Sulaiman wa Zulkarnain. Yang dua mukmin Nabi Sulaiman dan Zulkarnain. Wa kafironi, yang kafir, dua orang yang kafir, Bukhtanasor wa Namrud, Raja Namrud. Bukhtanasor, dua kafir, dua beriman. Wa sayamlikuha min ahli baiti, lanjutan hadis, dan akan menguasai, merajai bumi setelah 4 ini nanti adalah dari keturunanku, yaitu Imam Mahdi menguasai dunia. Allah bagi dua dari yang kafir, dua dari yang mukmin. Tapi karena memang rumusnya kebenaran tidak akan kalah dari kebatilan, maka Allah kasih yang terakhir siapa? Imam Mahdi. Allah bagi yang kafir pun pernah menguasai dunia, yang mukmin juga menguasai dunia. Awamannya cuman ini, ya, sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Allah kasih juga orang kafir, Allah kasih. Dajjal pun Allah kasih, sihir. Makanya kita harus kuatkan ini tauhid, ya Pak ya. Jangan mudah terpengaruh, nanti baru nampak orang nggak mempan dibacok, bisa ini bisa terbang terus, wah ini mantep ini, diikuti ini. Semua penyakit disembuhkan, langsung terpengaruh. Berarti bener ini agamanya ini, jangan dulu. Ya, Dajjal nanti lebih hebat. Hafal ini Pak, 1 mukjizat, 2 irhas, 3 karomah, 4 maunah, 5 istidrak. Ini pegang supaya untuk bekal kita di akhir zaman ini. Kenapa? Karena Nabi sudah sudah mewanti-wanti kepada kita 1400 tahun yang lalu. Apa kata Nabi? Badiru bil amal. Wis cepet-cepet toh mau ngamal soleh, cepet-cepet. Kenapa? Fitanan, akan ada fitnah. Ini ngaji sejarah Nabi, tapi karena jelaskan ini ya wis separuh nanti sejarah Nabi, separuh ini. Ya. Fitanan, akan ada fitnah kakito ilail mutlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yusbihu rajul fiha mu'minan, esok-esok laki-laki masih beriman, sore wa yumsi kafiron, sore wis jadi kafir. Ya. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron, atau sore masih beriman, pagi sudah jadi kafir. Saking ngerinya fitnah agama di akhir zaman. 1400 tahun yang lalu Nabi ingatkan, cepat-cepat kalau mau amal soleh, cepat-cepat. Tahun ini ya banyak sekali kemurtadan terjadi, ya tahun-tahun ini sudah zamannya. Apa meneh nengok artis saenake udele dhewe, kok jumpa pacare kafir ya melu kafir, jumpa pacare orang beriman melu masuk Islam meneh, saenake udele. Ya iki saiki wingi lagi apa rame-rame tentang ba'i, apa ba'i sing dulu-dulu nggak pernah denger apa ku ba'i, gara-gara menteri ngomong jadi denger semua, ngerti semua, akhir rame buka ba'i, apa itu ba'i, dipelajari semua gara-gara menteri ini sing ngomong. Itu salah satu ujian agama kita di akhir zaman. Memang di Jawa, di Indonesia ini agama apapun pasti ada yang ngikut juga. Heran no? Sudah dikasih tahu Nabi itu terakhir Nabi Muhammad. Ono wong ngaku Nabi, ada juga yang ngikut. Musodek ngaku Nabi, pengikutnya 3000 lebih. Sing ngikut bukan orang bodoh-bodoh, mahasiswa. Kan aneh, betapa dangkalnya ilmu kita tentang tauhid. Wes dikandani Nabi terakhir itu Nabi Muhammad.
ana wong ngaku nabi dari sana jenenge Bahaullah ya, diakui sebagai pembawa wahyu, berarti apa jenenge? Nabi. Ngono ku ya ana sing ngikut, ning Indonesia ya ana sing ngikut. Makanya jangan mudah terpengaruh fitnah akhir zaman. Ya, ana meneh sing edian ngaku malaikat Jibril. Gak mau ngaku nabi, ngaku malaikat. Padahal sudah tahu malaikat itu diciptakan Allah dari cahaya. Cahaya itu berarti tidak nampak. Iki ana wong jenenge Lia Edan. Wis ning ngarepe nampak, rambutnya keriting, hitam dan pendek dekil. Lah kok ngaku malaikat dipercaya? Nah, kan berarti nggak ngaji tauhid. Malaikat itu diciptakan Allah dari cahaya, tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak makan, tidak tidur. Lah iki Lia Edan, nggak sarapan pun sudah mules wetenge. Malaikat itu nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak punya bapak, nggak punya ibu, dan tidak berkelamin. Makanya jangan mikir kalau Jibril itu laki-laki, salah. Israfil laki-laki, Mikail laki-laki. Laki-laki kapan diundang sunat? Hah? Pernah nampak dia punya kelamin? Malaikat itu Allah ciptakan langsung dari cahaya. Jadi tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Iki Lia Edan iki dilahirke bentuknya manusia, kok dipercaya adalah malah malaikat. Makanya jangan mudah terpengaruh. Belajar tauhid yang mendalam. Setan itu membisikkan di hati-hati kita loh. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Setan itu membisikkan di hati kita, sehingga manusia mudah percaya. Iki dipelajari bener ya. Jangan nanti mudah jumpa sama orang ngaku nabi percaya. Oh, jumpa ngaku nabi apa? Tapi orang jahat ngaku iblis, nggak ada yang percaya itu. Aku iblis loh. Wes jelas-jelas iblis, tetap bapak nggak percaya itu. Tapi kalau ngaku nabi kok malah percaya, kan aneh gue. Wes ya, jangan mudah terpengaruh. Di akhir zaman ini banyak sekali fitnah akhir zaman. Makanya Nabi ingatkan, yusbihu rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Nanti di tahun-tahun itu pagi orang beriman, sore sudah tidak iman lagi. Nengok HP, baca-baca. Oh iya, kayak agama iki sing bener lah. Bener ya agama iki. Berarti agama sing dia bisa mbiyen niku salah aku. Ini sing agama sing bener. Gara-gara nengok apa? HP. Esok isek sholat subuh, kajian subuh, sore nengok HP, langsung meleset otake. Wah, iki salah berarti agama aku selama ini. Iki sing bener iki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hati-hati di akhir zaman ini ya, ngaji tauhidnya dikencengi, ngaji tauhidnya diseriusi. Bukan tauhid itu asal-asalan, tapi tauhid sing memang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama salaf. Mereka itulah yang sudah menyusun metode bagaimana belajar tauhid yang benar sesuai ulama salaf, sehingga imannya pun sama, kekuatannya pun sama. Jangan mengikuti tauhid-tauhid yang baru-baru. Ikuti ulama-ulama salaf terdahulu bagaimana belajar tauhid. Itu yang lebih bisa membentengi akidah kita dari kemusyrikan di akhir zaman ini. Wes, ini 5 ini. Jadi nanti kemana-mana. Kita lanjutkan kajian sejarahnya kan. Ya, mukjizat itu sesuatu yang melemahkan. Makanya Allah berikan kepada Nabi dan Rasul untuk melemahkan musuh-musuh. Jadi kalau Nabi dan Rasul sudah memberikan mukjizatnya kepada musuh-musuhnya, sudah tak berkutik mereka. Ya, itu namanya apa? Ikan ceritanya Nabi pernah diminta, kalau kau memang Nabi, coba bulan itu belah. Datang orang kepada Nabi, orang kafir itu. Kalau kau memang Nabi, belah itu. Musa bisa membelah lautan, bisa nggak kau belah bulan itu?
Jadi nanti kalau aku belah itu bulan, cemana? Kok iman? Itulah bahasa sini. Oke, enggak masalah katanya. Nabi pun mikir lah, belah bulan gitu. Nabi itu umi itu syaratnya itu enggak boleh mikir banyak-banyak. Apapun harus dari langit, harus dari Allah Subhanahu. Datanglah Jibril turun. Wahai Muhammad, telunjukmu arahkan ke bulan. Bulan aku sing ngurusi. Telunjuk ini. Kata aku bolong ora. Akhirnya Jibril naik ke bulan, dibelahlah dengan sayapnya. Terbelah itu rembulan. Semua orang Madinah, orang Mekah pada saat itu melihat dengan mata yang jelas bahwa bulan terbelah. Tapi apa kata orang-orang kafir? Wah, ini sihir ini. Kan kurang ajar. Pertama dia minta bukti kalau dia Nabi itu nabi. Buktinya apa? Suruh belah rembulan. Wes dibelah itu rembulan, malah katanya sihir. Ini kurang ajar orang kafir ini. Gak mujizat. Seharusnya dengan itu orang sudah tidak berkutik. Irhas perlindungan Allah kepada calon nabi. Karomah kemuliaan, wes. Karomah, maunah pertolongan. Maunah apa artinya? Pertolongan. Untuk siapa? Orang biasa. Istidrak ini tadi belum saya jelaskan. Artinya penglulu. Penglulu itu apa ya? Bahasa Jawa lah. Itu penglulu ning kene mbah apa jenenge? Penglulu ini loh. Di depan rumah ya, kita punya rambutan banyak. Anak-anak nyuri. Udah di atas semua, naik ke pohon rambutan itu. Baru kita bilang, udah nak, habiskan aja semua nak ya, habiskan. Kata anak-anak itu, makasih ya Wak ya, dihabiskan betulan. Nah, inilah anak-anak PAUD ini. Ini jenis dilulu tapi malah senang. Ngelulu itu kayak gitu. Udah nak, habiskan aja ya semua ya, bagus, habiskan. Malah anak-anak bilang, makasih ya Wak, baik kali ya Wak ini. Itu namanya dilulu. Dilulu itu apa sini sih? Bilangnya apa sini? Ngono iku lah pokoknya lah. Wis terusno kita kei kekayaan sing akeh gak salat-salat, teruske wae, teruske. Tapi orang itu mengira malah dianggapnya itu adalah anugerah dari Allah. Aku ora salat, ora pernah aku salat sekalipun, nyatane rezekiku lancar. Jangan bangga, itu bukan anugerah, itu adalah istidrak, penglulu dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku, kami akan istidraj, akan lulu dengan cara mereka itu tidak mengetahui. Istidrak. Apa bahasanya sini? Masuk sama bahasa sini sama di Jawa? Apa dijur? Ya dijor. Awak iki sing ngomong, aku ikut ae. Dijor. Wes lah, suka hatimu lah gitu. Suka hatimu lah. Wes dibilang suka hatimu lah. Makasih kok ya katanya. Baik kali wah ini sama. Sudah dikasih, dia enggak mentaati perintah Allah, tapi Allah kasih terus rezeki, Allah kasih kekuatan, Allah kasih keistimewaan. Dianggapnya itu semua adalah anugerah dari Allah. Padahal itu adalah dijor, iku mau. Dijor, wes ya paham ya? Nah, iki bahasa kene dijor kata Bapak iki. Jadi demikian penjelasan dari 5 perkara ini. Semoga memberi manfaat kepada kita. Mungkin ada yang satu lagi, pertanyaan satu Pak, silakan. Satu lagi. Penguasa bumi ada berapa? 4. 2 mukmin, 2 kafir. Yang mukmin Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang kedua Zulkarnain. Kalau orang barat bilangnya Alexander. The King Alexander. Tapi orang Islam Iskandar Zulkarnain.
Inilah yang dipakai nama-nama ustadz-ustadz sekarang, Zulkarnain. Itu raja dunia, menguasai Maghrib, Masyriq wal Maghrib, dari barat sampai di timur, Zulkarnain. Dan Zulkarnain lah yang mengurung Ya'juj wa Ma'juj. Itu yang mengurung Zulkarnain di masa itu. Sampai saat ini belum terbuka itu kurungannya. Kapan terbuka? Nanti setelah Dajjal mampus. Nanti ku bilang wafat kebagusan ya. Dajjal kalau sudah mampus, muncullah Ya'juj wa Ma'juj. Terbuka itu nanti kurungan. Kurungan kok hebat kali sampai sekarang nggak terbuka. Baja tebal, dicornya pakai timah panas. Raja Zulkarnain orang kaya, sultan betulan nih Raja Zulkarnain, menguasai barat dan timur. Dirahasiakan sampai sekarang di mana tempatnya. Ya, tempatnya Ya'juj wa Ma'juj dikurung, dirahasiakan, tidak ada yang tahu. Masih hidup. Asal mau naik sambar petir dar. Asal mau naik keluar sambar petir dar. Iku Ya'juj wa Ma'juj. Urip ning jero kono. Iki sudah meraung-raung mau keluar iki. Ya'juj wa Ma'juj itu yang ngurung Zulkarnain. Satu Zulkarnain yang menguasai dunia, kedua Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman bin Daud. Bukan cuma manusia yang dikuasai, jin juga dikuasai. Bukan cuma jin, juga hewan juga semua tunduk Nabi Sulaiman. Yang kafir dua, Bukhtanasor. Walah, waktu berkuasa, orang-orang yang mukmin dibantainya itu Bukhtanasor. Orang beriman dibantainya. Siapa meneh? Namrud. Tahu Namrud ceritanya kayak mana? Musuhnya siapa? Nabi Ibrahim. Dibakar Nabi Ibrahim. Bakarnya itu sampai 1 kilo atau 2 kilo itu masih terasa panasnya, saking besarnya api yang dibuat Namrud itu. Jarak berapa kilo itu sudah panasnya sudah terasa. Orang gunung kayu, rakyat itu semua suruh bawa kayu bakar, ditumpuk sak gunung, dibakar sampai saya bakar gak wani, nyemplungno Ibrahim gak. Dicemplungi gak panasan Ibrahim. Ya. Iku Nabi Ibrahim, musuhnya sapa? Namrud. Penguasa dunia. Iku 4 raja yang menguasai dunia. 1 mukmin yang 2 mukmin, yang 2 kafir. Itu bukti keadilan Allah. Nanti yang terakhir yang menguasai adalah dari ahli baiti, kata Nabi, dari termasuk keluargaku, ahli baitku, yaitu Imam Mahdi yang memang nasabnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mungkin bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.